Halo Halo teman-teman semua. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya Thomas, Saya Izul. Saya Rehan dan saya Zahwa. kami akan membuat video dengan mengangkat topik yang menarik, yaitu eksistensi perkembangan kelompok Madura asli di kota Surabaya pada tahun 2020 sampai sekarang. Wah, kelihatannya sangat menarik nih, Tom. Wah, kalian penasaran ya? Iya, Ya, penasaran. saya excited banget. Penasaran? Yuk simak video ini sampai selesai. Surabaya adalah kota yang dibangun dari peluh para perantau. Tapi di balik gedung-gedung tinggi dan pusat perbelanjaan yang gemerlap, ruang publik kota ini menyimpan ketegangan yang terasa setiap hari. Dentingan peluit juru parkir liar, gesekan perebutan wilayah, pungutan tidak resmi yang sudah dianggap biasa. Dan di tengah semua itu, muncul sebuah kalimat yang kemudian menjadi viral di seluruh media sosial Indonesia. 2000 tidak membuatmu miskin. Kalimat itu bukan sekadar jawaban seorang juru parkir kepada konsumen yang menolak membayar. Kalimat itu adalah cermin dari sebuah sistem yang sudah lama retak. Dan untuk memahaminya, kita harus melihat lebih jauh ke belakang. Akar dari semua ini bukan dimulai dari jalanan Surabaya. Ia dimulai dari tanah yang kering di seberang selat. Madura adalah pulau yang secara historis miskin sumber daya alam. Lahan pertaniannya sempit dan sulit. Sejak zaman kolonial, keterbatasan ini sudah memaksa masyarakat Madura untuk merantau demi menyambung hidup. Dan Surabaya, sebagai kota metropolitan terdekat, selalu menjadi tujuan pertama. Ketika jembatan Suramadu dibuka pada 2009, semuanya berubah drastis. Jarak yang dulu membutuhkan waktu berjam-jam, kini bisa ditempuh dalam hitungan menit. Arus perantau menjadi lebih instan, lebih murah, dan jauh lebih masif dari sebelumnya. Tapi, kota tidak selalu siap menyambut. Syarat administrasi yang ketat dan tingginya persyaratan industri formal menutup pintu bagi mereka yang datang tanpa ijazah dan tanpa keahlian khusus. Ketika lamaran kerja ditolak satu persatu, jalanan menjadi satu-satunya ruang yang tersisa untuk bertahan hidup. Menjadi juru parkir liar bukan pilihan yang diinginkan, ia adalah pilihan yang tersisa. Tidak butuh modal, tidak butuh ijazah, dan hasilnya bisa langsung dibawa pulang hari itu juga. Dan dalam kondisi terjepit, logika ini sangat masuk akal. Disinilah Madas masuk. Organisasi Madura asli yang lahir pada 2020 ini awalnya digagas sebagai wadah yang mulia, yaitu untuk melestarikan kebudayaan dan mempererat persaudaraan di tanah rantauan. Tapi dalam prakteknya, nama dan atribut organisasi ini perlahan mulai muncul di sudut-sudut jalan, di depan minimarket, di halaman restoran, di trotoar yang sebenarnya bukan milik siapapun. Solidaritas yang awalnya lahir dari desakan bertahan hidup bergeser menjadi instrumen penguasaan wilayah secara eksklusif. Dan ketika ada warga yang menolak membayar, jawabannya sudah siap, yaitu 2000 tidak membuatmu miskin. Kalimat itu pun viral, dan dalam sekejap bukan hanya oknum yang dihakimi, melainkan seluruh etnis Madura ikut terseret ke dalam pusaran stigma yang tidak adil. Bayangkan saja, seorang perantau dari Bangkalan ditolak menyewa kamar kos hanya karena berasal dari pulau yang salah. Mahasiswa asal Madura mulai menerima komentar-komentar pahit di kampus. Pedagang yang berjualan jujur tiba-tiba dipandang dengan curiga. Inilah harga yang dibayar oleh jutaan orang yang tidak punya urusan apapun dengan jalanan. Kalimat 2000 tidak membuatmu miskin mungkin terdengar seperti arogansi jalanan. Tapi di baliknya, ada sesuatu yang lebih besar dan lebih pahit. Sebuah kota yang belum selesai memikirkan cara untuk menyambut semua warganya dengan bermartabat.
Jembatan Suramadu dibangun untuk membangun kesejahteraan, bukan untuk memindahkan kemiskinan dari satu pulau ke trotoar pulau lainnya. Pemerintah Kota Surabaya sudah bergerak. Mereka menyidap, mereka merazia. 112 juru parkir ditangkap dalam 2 minggu terakhir. 46 minimarket mereka disegel. Sistem parkir cashless sudah berjalan sejak 2026. Tapi pertanyaannya bukan apakah pemerintah sudah bergerak atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah mereka bergerak cukup jauh? Selama akar masalahnya tidak disentuh, selama tidak ada program kerja nyata bagi para perantau yang terlempar dari ekonomi formal, razia hanya akan menjadi ritual musiman. Hari ini ditangkap, besok mereka kembali ke titik yang sama, karena tidak ada tempat lain yang bisa mereka tuju. Dan sementara itu, stigma terus bekerja diam-diam, terus melukai orang-orang yang tidak bersalah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.